Mutia bisa membantu menjawab apa sih yang di grouping untuk penyederhanaan Gmap? Mutia hadir? Hadir, Bu. Maaf, Bu. Bisa diulang nggak, Bu? Kurang jelas tadi, Bu, di device saya. Oke. Jadi penyederhanaan menggunakan Gmap, tadi Hikmah sudah menjawab bahwa ada proses grouping. Nah, apa yang di grouping dari metode penyederhanaan Gmap? Itu yang terdekat itu, Bu. Apa namanya? Yang terdekat nih? Apa ya? Value yang terdekat, Bu? Ya, oke, value yang terdekat boleh. Value dari suku min yang terdekat. Nah, value-nya itu berapa kira-kira? 2, Bu. Hah? 2 kotak. Iya. Bukan 2. Jadi bilangan biner yang di grouping itu adalah bilangan biner 1 gitu. Nah, minimal yang di grouping adalah 2 bilangan biner 1 yang saling berdekatan gitu, Mutia. Oke, terima kasih Mutia, Hikmah. Selanjutnya setelah dilakukan grouping ada proses eliminasi. Nah, kira-kira yang dieliminasi itu apa nih? Suku min yang apa? Ada yang masih ingat nggak? Berbeda, Bu. Oke, Azam apa? Maaf. Yang berbeda. Oke, betul. Suku min atau literal yang berbeda. Misalnya begini, literal X dan X naught itu kan berbeda. Nah, itulah yang dieliminasi. Begitu ya proses penyederhanaan rangkaian logika menggunakan Gmap. Nah, pertemuan yang ketiga kali ini, yang selanjutnya, metode yang ketiga ini, ada penyederhanaan rangkaian logika dengan menggunakan metode tabulasi. Atau biasa ada juga yang menyebutnya metode Quine-McCluskey gitu. Apa sih yang dimaksud metode tabulasi? Metode tabulasi itu adalah metode menggunakan tabel. Nah, bagaimana penggunaan tabel itu untuk penyederhanaan? Mari kita diskusikan bersama. Ini ya ringkasannya. Jadi penyederhanaan rangkaian logika ada aljabar boolean menggunakan hukum-hukum postulat, kemudian peta Gmap dengan membuat peta Gmap, terus metode tabulasi yang akan kita pelajari. Secara pengertian, metode tabulasi itu pada dasarnya dapat mengatasi penyederhanaan dengan jumlah variabel yang besar. Kalau kemarin diingat-ingat lagi, Gmap itu penyederhanaan akan optimal dilakukan untuk berapa variabel? Ada yang masih ingat nggak? Dua sampai 5 variabel, Bu. Ya, betul. Hampir tepat. Jadi, ya, optimalnya dilakukan penyederhanaan Gmap secara manual itu untuk variabelnya 2 sampai 4. Kalau 5 ke atas itu biasa bisa menggunakan metode tabulasi atau kalau menggunakan bantuan software juga bisa gitu ya. Jadi kemarin Gmap kenapa saya menyampaikannya sampai 4 variabel saja karena optimalnya itu dilakukannya pada 4 variabel. Untuk 5 variabel ke atas bisa menggunakan metode lain atau bantuan software. Gitu. Barusan siapa yang menjawab, maaf? Saya Anissa, Bu. Oh, Anissa. Oke, thank you Anissa. Nah, saya lanjutkan. Metode tabulasi dirumuskan oleh Quine dan diperbaiki oleh McCluskey, sehingga metode ini dikenal dengan metode Quine-McCluskey. Tapi lebih enaknya saya biasanya menyebut metode tabulasi. Nah, proses penyederhanaannya itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama penentuannya dengan prime implikan. Bentar ya, saya angkat. Prime implikan itu dilakukan dengan mencari suku atau mencari semua suku min atau term yang merupakan calon untuk dicantumkan ke dalam fungsi yang disederhanakan. Suku tersebut dinamakan prime implikan. Kemudian yang kedua,
Setelah penentuan prime implikan didapat atau dilakukan, cara yang kedua adalah pemilihan prime implikan. Jadi memilih di antara suku prime implikan yang tersedia. Itu hanya akan memberikan pernyataan yang paling sederhana. Ini adalah proses penyederhanaannya. Kalau belum kebayang definisinya, coba kita langsung praktekkan mungkin ya. Pertama, penentuan penyusun utama atau prime implikan. Langkah yang dilakukan yaitu mengelompokkan semua suku min berdasarkan bilangan biner 1. Jadi, langkah pertama yang dilakukan, kita membuat tabel dulu. Kalau kalian kan sudah belajar ya konversi bilangan ke dalam bentuk bilangan lain. Nah, kita buat dulu tabel suku min dari desimal ke biner. Jadi, kalian buat tabel desimalnya 0 sampai 15. Nah, kemudian kalian konversikan ke biner dulu. Kalau 0 itu bilangan binernya 0, 0, 0, 0. 1 itu 1, 0, 0, 0. 2, 0, 1, 0, 0. Terus kemudian yang ketiga 1, 1, 0, 0. Yang keempat 0, 0, 1, 0. Yang kelima 1, 0, 1, 0. Seharusnya ini berurutan ya, tapi supaya tidak kerja dua kali, saya buat seperti ini. Nah, untuk menentukan prime implikan, penyederhanaan dilakukan dengan menggabungkan suku min yang berbeda 1 bit tiap satu kelompok. Berarti kita harus menggabungkan dulu nih, harus membuat kelompok dulu. Kelompoknya berdasarkan apa? Kelompoknya itu berdasarkan jumlah angka bilangan biner. Jadi gini, misalnya setelah kita konversi ke biner, 0 itu kan 0, 0, 0, berarti dia tidak ada bilangan biner yang bernilai 1, maka dia kelompok cacah bitnya ditulis saja 0. Kemudian untuk 1 itu bilangan binernya kan 1, 0, 0, 0. Untuk 2 itu 0, 1, 0, 0. Terus kemudian kalau 3 kan 1, 1, 0, 0. Tapi ini saya kelompokkan yang jumlah bilangan binernya ada 1. Ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Jadi saya kelompokkan cacah bit 1. Nah, yang memiliki bilangan biner 1 jumlahnya 1 itu ada desimal 1, 2, 4, 8. Ini kelompok cacah bitnya 1. Kemudian yang kedua, kelompok cacah bit dengan jumlah bilangan biner 1 ada 2 itu dari desimal 3, 1, 1, 0, 0. Kemudian 5, 1, 0, 1, 0, 6, 0, 1, 1, 0, 9, 1, 0, 0, 1, 10, 0, 1, 0, 1, 12, 0, 0, 1, 1. Maka kalau kita perhatikan, di sini ada 2 ya yang bernilai 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini kelompok kedua. Nah, selanjutnya kelompok cacah bit yang jumlah bilangan binernya 1 ada 3 itu meliputi 7, 11, 13, 14. Kalau dikonversi ke biner kan 1, 1, 1, 0 untuk 7, 1, 1, 0, 1 untuk 11, 1, 0, 1, 1 untuk 13, 0, 1, 1, 1 untuk 14. Nah, kalau kita lihat satunya ada 3, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 3. Maka dia kelompok cacah bitnya 3. Yang terakhir untuk desimal 15 itu ada 1, 1, 1, 1. Dia ada jumlahnya 4. Nah, dia nggak punya teman, tapi tetap ditulis kelompok cacah bit 4. Oke, sampai sini dulu tabel pertama bisa dipahami. Bisa, Bu. Bisa ya, masih kebayang ya, gampang ya. Nah, selanjutnya setelah kita bisa membuat tabel ini dan mengelompokkan cacah bitnya, kita tinjau pernyataan ini.
Penyederhanaan dilakukan dengan penggabungan suku min yang berbeda 1 bit dari tiap kelompok. Kita langsung ke soal saja biar ada gambaran. Contoh, sederhanakan rangkaian logika dengan literal W, X, Y, Z untuk suku min M0, M2, M3, M6, M7, M8, M9, M10, M13. Nah, kalau kalian perhatikan soal ini ada berapa variabel nih yang disederhanakan? 9, Bu. Kan ya, nah, karena 9 variabel itu kalau menggunakan keymap cukup repot atau sulit, maka bisa menggunakan tabulasi. Pertama, langkah yang dilakukan adalah masukkan persamaan min-term. M0 itu melambangkan desimal 0, M2 itu melambangkan desimal 2, M3 melambangkan desimal 3, ini 6 juga melambangkan 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sesuai yang ditanyakan. Konversi dulu ke bentuk binernya, 0 itu 0, 0, 0, 0, 2 itu 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Nah, baru kita lihat nih jumlah angka satunya ada berapa. Ini ada 0, ini ada 1, M3 itu ada 2, M6 ada 2, M7 itu ada 3, M8 ada 1, M9 ada 2, M10 ada 2, M13 ada 3. Kalau kalian perhatikan ini ada berapa kelompok cacah bit? 3. Ya, betul 3 ya. 3. Yakin 3. 4, Bu. Oke. Ini termasuk kelompok ya, walaupun nggak ada temennya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kelompok. Langkah kedua, susun ke dalam kelompok dan beri tanda checklist. Kelompok 0 itu jumlah angka satunya itu ada 0, yaitu diwakili oleh M0. Bila bentuk binernya 0, 0, 0, 0. Terus kelompok 1, yang jumlah angka satunya ada 1, mana aja? M2 sama M8, Bu. sama M8. Oh, betul. Kemudian kelompok 2, jumlah angka satunya ada 2 itu terdiri dari M3, M6, M9, M10. Kelompok yang keempat atau kelompok 3 itu ada M7 dan M13. Bentuk binernya seperti ini. Oke, sampai langkah 2 bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Saya? Oke, saya lanjut. Langkah yang ketiga, pasangkan 2 buah min-term dengan ketentuan kedua min-term memiliki perbedaan 1 digit pada kode binernya. Kemudian kedua min-term harus 2 kelompok yang berbeda dan berurutan. Mengganti digit yang berbeda dengan strip, kemudian hasil pasangan yang diperoleh itu masukkan ke tabel baru yang disebut kubus 1. Nah, kita urai satu persatu langkah-langkahnya. Sebentar di sini. Oke, kelompok 0. Ini tadi saya pindahkan ke sini biar gampang melihatnya. Pasangkan 2 buah min-term dengan kelompok yang berbeda dan berurutan. Jadi kelompoknya harus 0 berdampingan dengan 1. Nggak bisa 0 langsung ke 2, 0 langsung ke 3. Jadi harus berurutan. 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3. Gitu ya. Nah, coba kita pasangkan dulu. Tapi di sini ada ketentuan ya yang perlu diingat. Perbedaan 1 digit pada kode binernya. Berarti kita cari yang agak berbeda nih, 1 digit. 1 digit. 0 dengan M2 dulu. Bisa nggak kira-kira dipasangkan?
0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Bisa ya, karena ini hanya berbeda satu digit. Maka kita pasangkan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, tadi langkahnya mengganti digit yang berbeda dengan tanda strip. Nah, karena ini yang berbeda, ini saya strip. Selanjutnya, coba kita cek M0 dengan M8, apakah bisa dipasangkan? Oh, ternyata bisa. 0001, ini 0001. Berbeda antara ini dan ini. Maka kita pasangkan, terus kita ganti yang berbeda dengan strip. Oke, 0 dan 1 sudah dipasangkan, selanjutnya 1 dan 2 kita pasangkan. M2 dengan M3 bisa nggak dipasangkan? M2 dengan M3 bisa nggak? 01, 00, M3, 11, 01. Bisa nggak? Bisa ya, karena yang berbeda ini dan ini. Kita pasangkan, terus kita ganti strip. Terus cek lagi M2 dengan M6 bisa nggak? 01, 00, M6, 01, 10. Bisa ya, yang berbeda ini dan ini. Jadi kita pasangkan. Selanjutnya M2 dengan M9 bisa nggak? Coba dicek. Bisa nggak M2? Enggak, Bu. Enggak ya. Karena di sini M2 0100, M9 1001. Yang beda lebih dari 1. Enggak bisa. Jadi tidak bisa dipasangkan. Saya lewatin. Selanjutnya yang terakhir M2 dengan M10. Bisa nggak? 0100, M10, 0101. Bisa ya, bedanya di sini dan sini. Maka saya pasangkan. Ini di strip. Udah, M2 udah berpasangan dengan tabel ini. Selanjutnya M8. M8 dengan M3 bisa nggak? 00, 01, 11, 00. Nggak bisa ya, karena yang berbeda itu ada 1, 2, 3. Nggak bisa, saya skip. M8 dengan M6 bisa nggak? 0001, M6-nya 0110. Nggak bisa, karena lebih dari 1 yang beda. Selanjutnya M8 dengan M9, 0001, M9-nya 1001. Bisa ya, yang beda di ini dan ini. Jadi saya pasangkan. Ini. Terus M8 dengan M10, M8 dengan M10, 0001, 0100 bisa saya pasangkan. Nah, ini coba yang terakhir, kalian coba yang mengidentifikasi. Kelompok 2 dengan kelompok 3. M3 dengan M7 bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Yang beda apa? 1100. Yang 01 itu yang Oh ya, ini ya, 0 dan ini. Yang ketiga, bit ketiga. Terus M6 dengan M7 bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. 0101, M7, 1110 bisa. Yang beda ini. Terus M9 dengan M7 bisa nggak? enggak, Bu. Nggak. Nggak, saya skip. Terus M10 dengan M7 bisa nggak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Nggak bisa. Oke, saya skip. Selanjutnya dengan M13. M3 dengan M13 bisa nggak? Enggak, Bu. Bisa, Bu. Enggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke. M6 dengan M13? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa juga. M9 dengan M13? Nggak bisa, Oke. M10 dengan M13? nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Oke. Jadi sisanya ini tadi hasil pasangannya. Nah, di sini ada catatannya, saya tuliskan. Tidak boleh memasangkan dua buah minterm yang memiliki perbedaan lebih dari 1 digit. Gitu ya. Terus tidak boleh memasangkan dua buah minterm yang berasal dari dua kelompok yang tidak berurutan. Tadi juga sempat saya sampaikan.
Setiap kali kita menyusun pasangan, jangan lupa memberikan tanda checklist. Berarti udah berhasil dipasangkan. Oke, sampai sini dulu ada yang masih kebingungan nggak caranya? Enggak, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Aman. Oke. Terus setelah kita pasang-pasangkan, kita tentukan kubus. Nah, dari pemasangan yang dilakukan akan didapatkan tabel midterm dan tabel kubus 1 sebagai berikut. Nah, jadi pasangan ini saya kelompokkan lagi yang kira-kira perbedaannya 1 atau kayak yang cara pertama. Coba. Tapi yang dipasangkan sudah dalam yang ini ya. 0 strip 0 0 kira-kira mana nih yang mirip dengan M0 dan M8? 0 0 0 strip yang beda mana? Ini bisa ya, karena mirip-mirip. Jadi maaf, saya koreksi maksudnya. Jadi kubus 1 itu dipasangkannya maksudnya bukan dipasangkan, dibentuknya oleh kelompok cacah biner. Saya salah tadi. Jadi misalnya yang 00 dengan 000 kan karena dia tidak ada biner 1 dipasangkan, berarti ini kan nggak ada biner satunya. 0 strip 00 dengan 000 strip ini dipasangkan. Kemudian dikelompokkan lagi yang ada binernya jumlahnya 1. 1, 2, 3, 4, 5. Betul, jumlah biner satunya ada 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini saya masukkan ke kelompok yang kedua. Terus yang ketiga, jumlah binernya ada 2. Jumlah biner satunya ada 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, ini saya kelompokkan. Nah, sampai sini ada yang bingung atau masih belum jelas? Bu, izin bertanya. Boleh. Yang bintang-bintang itu maksudnya apa ya, Bu? Ya, maksudnya yang bintang-bintang itu sebetulnya nanti akan saya jelaskan. Yang bintang-bintang ini adalah dia suku min yang tidak bisa dipasangkan sama sekali. Nah, jadi saya bintangin, tapi ini harusnya belum saya bintangin ya, tapi terlanjur saya bintangin. Nanti ketemu kok kesimpulan di akhir kenapa ini saya bintangin gitu. Jadi sementara intinya fokusnya ke sini, ke mana sih mau saya hilang, ke sini, ke M0 M2 terus dan pasangannya. Sampai sini dulu paham nggak? Ya, paham, Bu. Oke. Yang bintang nanti akan saya jelaskan. Oke, sebentar. Selanjutnya, setelah kita dapatkan kubus 1, kita akan membuat kubus 2. Namanya juga penyederhanaan, berarti dibuat yang paling sederhana sekali gitu ya. Nah, kubus 1 saya pindahkan ke sini. Setelah dari kubus 1, kita ke kubus 2-nya bagaimana? Nah, coba kita pasangkan M0 M2 dengan M0 M8 ini ada yang berbeda ya. Yang berbeda itu di bagian strip 0 ini dan 0 strip ini. Nah, karena berbeda ini saya strip saja. Jadi strip 0 strip 0. Jadi bentuknya seperti ini. Strip 0 0 strip 0 strip. Karena pasangan dari ini. Antara ini dan ini kan berbeda. Ini sama ini berbeda. Jadi saya eliminasi. Kemudian selanjutnya M0 M8 dengan M mana nih yang agak mirip atau yang memiliki perbedaan 1 dengan M2 dan M10.
M0, M8, 00, 0 strip, M2, M10, 01, 0 strip. Ini sama-sama strip, ini 0, 01. Berarti bisa ya, karena dia berbeda 1. Ini 00. Coba kalau M0 dengan M8 sama M2 dengan M6. Ini udah bedanya lebih dari 2. Jadi nggak bisa. M0, M8 dengan M2, M10 bisa. Berarti yang dicoret yang mana? Yang 0 dan 1-nya. Berarti hasilnya 0 strip, 0 strip. Nih, 0 strip, 0 strip. Terus M2 dan M3 ini udah selesai dipasangkan, masuk ke sini dan ke sini. Sini dan ke sini, maksudnya tabel ini dan tabel ini. M2, M3 dipasangkan dengan M3, M7. Bisa nggak? Nggak ya? Ini beda, ini sama, ini beda. Sama. Bisa. Maaf. Bisa nggak? M2, M3 dengan M3, M7. Nggak bisa ya. Kemudian yang M2, M6 dengan M3, M7. 0. Ini beda. Ini sama, ini sama, ini sama. Berarti beda 1. Saya coret hasilnya strip. 1, strip 0. Selanjutnya M2, M6 dengan ini. Jadi digabung-gabungkan. Caranya sama. Dicari yang beda 1. Nah, kenapa tadi saya bintangin? Karena M8 dan M9 itu dia tidak bisa dipasangkan sama sekali dengan tabel yang di bawah. M8, M9 nggak bisa dipasangkan dengan ini. M8, M9 nggak bisa dipasangkan dengan ini juga. M8, M9 juga tidak bisa dipasangkan dengan ini. Maka dia saya bintang-bintang. Dia tidak bisa dipasangkan dengan siapapun. M9 dan M13 sama. Jadi dia saya bintang-bintang. Begitu. Nah, yang dimaksud bintang-bintang ini adalah dia prem implikannya karena dia tidak bisa dipasangkan. Jadi kata kuncinya kalian harus jeli memasangkan yang memiliki perbedaan 1 digit itu yang bisa dipasangkan. Jadi dapatkan tabel kubus 2 ini. Nah, dari tabel kubus 2 kalau kita perhatikan ini kan sama ya. 0 strip 0 strip untuk pasangan ini, 0 strip 0 strip untuk pasangan ini, terus strip 1 strip 0 untuk pasangan ini, strip 1 strip 0 untuk pasangan ini. Karena ini keduanya sama, maka saya ambil salah satu perwakilan. Saya ambil yang pertama saja, M0, M2, terus dan M2, M3 pasangannya. Jadi saya ambil perwakilan. Tapi boleh juga kalau kalian mau ambil yang M0, M8 ini dengan yang M2, M6 ini. Karena ini sama, jadi saya ambil satu perwakilan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang masih bingung? Karisa, Elfrida? Paham, Bu. Paham. Dia, Galda? Paham, Ibu. Namanya bagus-bagus ya, angkatan kalian. Fazanaura? Paham, Bu. Terus apa lagi ya, saya absen. Gilvan Alfiandi? Paham, Bu. Oke. Nah, kalau ini sudah paham, saya lanjut. Nah, pada contoh tersebut, kita mendapatkan 4 prem implikan. Yang pertama, yang tadi tidak bisa dipasangkan sama sekali, M8, M9, M9, dan M13. Terus, selanjutnya hasil dari pemasangan-pemasangan hingga mendapatkan kubus 2, ada M0, M2, dan M8, M10 pasangannya. Sama M2, M3, M6, M7. Nah, saya tuliskan di sini. Jadi kita dapat 4 prem implikan. Ini saya tulis literalnya. Strip 001 untuk ini, terus 10 strip 1 untuk M9, M13, dan ini. Nah, sudah kita dapatkan prem implikannya, kita buat tabel lagi.
Karena namanya metode tabulasi ya kita bermainnya dengan tabel terus ya. Nah, susun tabel prime implikan dengan bentuk seperti ini. Ini ada tabel flag, terus ini ada prime implikannya kita tulis. Saya mulai dari sini dulu, dari 0 dulu, M0, M2, M8, M10, M2, M3, M6, M7, M8, M9, M9, M13. Nah, tabel ini saya buat, terus kemudian saya tandain bintang-bintang. Ini ada M0, saya bintang, M2, saya bintang, M8, saya bintang, M10, saya bintang. Kemudian ada M2, M3, M2, M3, M6, M7, M8, M9, M8, M9, M9, M13. Oke, sampai sini penyusunan tabelnya bingung? Bisa dipahami ya, ini cuma memindahkan, bukan memindahkan saja ya, memberi simbol pada tabel. Terus setelah tabel ini dibentuk atau dibuat, beri tanda checklist pada kolom flag untuk kelompok prime implikan yang memiliki kolom bertanda bintang 1 buah saja. Kalau kita perhatikan, M0 ini kan 1. Kolom ke bawahnya dia nggak ada bintangnya kan. Berarti ini saya bulatkan. Terus M2 ini ada 2 di sini. Jadi nggak saya bintangkan. M3 1, saya tandain. M6 juga 1, saya tandain. M7 juga 1. Nah, M8 ada 2 nih. Jadi nggak saya tandain. M9 ada 2, M10 1, M13 1. Nah, yang saya tandain ini saya ubah ke bentuk bintang besar, anggapannya gitu. M0, M3, M6, M7, M10, M13. Saya checklist di bagian sini, dan bagian sini. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Saya masih aman. Oke. Selanjutnya, ini catatan pada kelompok prime implikan M8, M9 tidak diberi tanda bintang karena tidak memiliki kolom yang hanya memuat 1 tanda ini. Prime implikan yang memiliki tanda bintang besar adalah yang terpilih untuk penyusunan fungsi boolean yang diinginkan penyederhanaannya. Susun fungsi boolean berdasarkan prime implikan yang terpilih. Nah, ingat yang saya tandain flag, ini yang dipilih M0, M2 dan pasangannya M8, M10 dengan M2, M3 dan pasangannya M6, M7 dan M9, M13. Yang ini tidak terpilih karena dia ada double. Setelah saya pilih, saya tulis tuh 0 strip, 0 strip, terus M2, M3 itu strip 1, strip 0, M9, M13, 1, 0, strip 1. Nah, ini kalau direpresentasikan dalam bentuk literal sesuai soalnya, kan soalnya tadi literalnya sederhanakan fungsi W, X, Y, Z, gitu kan. Nah, ini itu mewakili literal ini. Jadi, bisa saya tuliskan, kalau strip berarti W-nya nggak ada. Jadi, nggak saya tulis. Strip, X-nya ini nilainya 0, berarti X0. Ini strip, Y-nya nggak ada. Ini Z nilainya 0, maka saya tulis Z0. Kemudian ini 0 untuk nilai W, berarti W0. Ini strip, X-nya nggak ada. Y-nya bernilai 1, saya tulis Y. Strip untuk Z-nya tidak ada. 1 untuk W, strip untuk X, 0 untuk Y, maka ditulis Y0, dan 1 untuk Z. Maka hasilnya bisa digabungkan, fungsi boolean dari penyederhanaan literal ini adalah X0 kali Z0, ini Z ya, bukan Y. X0 kali Z0, ditambah W0 kali Y, ditambah W kali Y0 kali Z. Jadi hasil penyederhanaannya adalah ini. Oke, sampai sini bisa dipahami?
Rifki, Muhammad Rifki. Oke, Hilmi. Bisa, Bu. Mutia dan Maulida ini 2 orang ya? Atau 1? Oke. Nadifa. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Atau sudah paham? Silakan coba dipahami pelan-pelan dulu. Kayak gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, masih ada di tempat? Iya, Oke. Mahardika bisa dipahami ya? Atau masih ada yang bingung? bisa, Bu. Nah, kalau menurut kalian, lebih mudah menggunakan mana nih penyederhanaannya setelah kalian belajar 3 metode? Masih QMap, KMap kayaknya, Bu. Masih Kimep, Mahardika. Oke, coba yang lain. Karisa gimana, Karisa? Kimap, Bu, lebih mudah. Oh gitu ya? Oke. Kimep lebih mudah. Soalnya kalau ini kalian pasti agak kesulitan di pemasangannya ya. Maksudnya antara ini dan ini harus jeli gitu kan. Jadi agak sulit. Iya, Bu. Anissa Cahyani gimana? Paham nggak, Nisa? Paham, Bu. Tapi kalau menurut aku dua-dua dari Kimap sama yang ini juga ada plus minus ya sih ya, Bu ya. Iya, betul. Menurut Anissa apa plus minusnya? Kalau Kimap kan kalau dia cuma 2 sampai 4 variabel. Misalnya kalau lebih dari 4 variabel pasti yang kotaknya yang digrupinnya juga sama-sama pusing kan, Bu. Tapi Ya. kalau misalnya pakai yang apa ini teh tabulasi bisa gitu kan yang lebih Banyak ya. lebih banyak ya. Tapi di sini hati-hati harus dalam pemasangannya. Jadi kalian benar-benar harus jeli melihat satu persatu dari kelompoknya. Oh ini nggak bisa, ini bisa gitu. Jadi di sini perlu ketelitian gitu. Kalau di Kimap kalian tuh yang agak sulit harus mengingat map value-nya. Jadi tempat kalau 2 variabel mah gampang ya, M0-nya di sini, M1-nya di sini, terus atau ke bawah. Nah, kalau udah 4 variabel itu kan nggak berurutan map value-nya. Kalian harus menghafal itu. Bentar. Begitu, jadi plus minusnya. Gitu. Keunggulannya kalau tabulasi itu ya bisa menyederhanakan banyak variabel saja. Tuh. Nah, ini latihan sih sebetulnya, tapi nggak perlu dikumpulkan atau bisa kalian gunakan untuk kalian belajar sebelum UTS. Jadi coba kalian mungkin bisa berdiskusi sama teman untuk mengerjakan soal ini. Jadi nggak perlu dikumpulkan.
Nah, materinya tuh cukup singkat hari ini. Jadi kalau kalian paham dan tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa saya akhiri. Gitu. Atau ada yang mau ditanyakan? Bu, mau nanya tadi yang soal latihan kalau misalnya mau dikumpulkan kayak kemarin, Bu. Gimana? Iya, betul. Jadi, eh mangga sih, saya tetap menghargai. Maksudnya gini, saya memberikan latihan atau eh, tugas tambahan itu untuk evaluasi kalian. Jadi kayak sarana kalian belajar juga. Kalau kalian kumpulkan, itu saya beri apresiasinya ya nilai. Nah, nilai itu saya gunakan ya ketika nilai kalian benar-benar jeblok, butuh nilai tambahan atau booster ya itu saya pakai. Kalau nilai kalian bagus ya nggak saya gunakan gitu. Begitu, Mbak Hardika. Baik, Bu. Jadi tidak wajib sih. Kalau mau buat belajar kelompok boleh kalian belajar gitu. Begitu. Nah, materi hari ini cukup sampai situ. Kalau kalian paham, alhamdulillah. Terus kalau masih ada yang bingung bisa tanyakan kepada saya. Nah, selanjutnya informasinya apa ya? Terkait UTS, jadinya bagaimana nih kemarin ngegantung ya mau open book apa close book. Kalau kalian tidak ada request ya berarti mengikuti saya saja gitu. Saya tentukan close book dan open book. Materinya dari sistem bilangan mulai konversi-konversi sampai ke tabulasi. Tapi tidak semua keluar, maksudnya saya random yang bisa jadikan soal. Begitu. Oke. Ada yang mau disampaikan dari kelas B? Mungkin dari saya cukup, Bu. Oke. Faizal, Haifa, Wildan. Oh, ini bertiga. Kok namanya Faizal, kok ada nama ceweknya Faizal. Oke, terus ada lagi nggak? Dari kami juga cukup, Ibu. Oke, sip. Berarti paham ya. Nah, ini nggak apa-apa selesai lebih awal karena memang materinya cuma sampai itu. Terus nanti setelah UTS kita masuk ke materi rangkaian kombinasional. Kita akan belajar rangkaian aritmatika, adder dan subtraktor. Nanti ada decoder encoder, terus ada multiplexer dan demultiplexer. Begitu. Itu langsung luring, Bu. Oh, enggak sih. Kan kita tuh janjian luring untuk praktikum komponen ya, tapi kalau kalian merasa nggak perlu praktikum, kan saya sampaikan lagi kan, kalau merasa perlu praktikum luring, saya fasilitasi, kita belajar bersama, tapi kalau ngerasa cukup dengan simulasi, dan kalian mandiri mengerjakan modul juga tidak masalah gitu, Andreas atau Azam tadi yang nanya. Itu Azam ya. Jadi kalau perkuliahannya masih ingin daring juga nggak apa-apa. Saya memfasilitasi saja. Gitu. Oke, ada lagi? Ibu mau nanya, Bu, kalau yang 1A itu pilihannya apa, Bu? 1A open book atau enggak gitu Nggak UTS-nya? tahu, nggak jawab juga, gantung. Kalian tuh ada grup kelas ya? Bentar, saya Ada, share Ibu. ya. Pertanyaannya Samuel, sebetulnya saya sudah menyusun. Cuman begini, dari kemarin kan saya tuh sakit, terus ada kendala macam-macam lah gitu. Jadi saya belum sempat ke kampus, saya tuh belum bisa memastikan, mana ya grup kalian, bol 2B ya. Nah, saya tuh belum bisa memastikan yang ready di kampus tuh komponennya apa saja gitu. Jadi seingat saya, sebentar saya share. Nah, seingat saya, udah nyampe di grup, seingat saya itu yang ada multimeter, ada. Ini saya menjawab pertanyaan Samuel ya. Multimeter itu ada. Terus LED ada banyak. Satu daya variabel ini kayaknya nggak ada. Jadi saya cuma punya satu.
Pak Fauzi sempat beli dulu, tapi nggak tahu kemana ya. Nanti saya coba tanya. Satu daya DC variabel itu kayaknya nggak ada ya. Terus kabel penghubung, saya masih ada sisa-sisa, tapi better nanti saya beli deh pas saya ke Bandung. Terus resistor 1 kilo ohm, resistor tuh banyak, tapi nilainya nggak 1 kilo ohm. Kalian sudah belajar cara membaca resistor kan? Sudah, Bu. Oke, sip. Terus saklar SPDT pakai push button juga bisa, atau pakai yang cetak-cetak juga bisa. Itu nggak ada, tapi murah, bisa dibeli, paling 1.000 satu biji. Papan percobaan itu project board atau apa ya disebutnya ya? Saya nyebutnya project board sih, yang putih bintik-bintik. Karena yang putih bintik-bintik. Itu saya ada banyak, jadi nggak perlu beli. Di mana? Nanti saya cari deh. Itu. Nah, IC-TTL ini yang saya belum, yang kayaknya nggak ada, jadi harus beli. Tapi di MKB udah dibeliin. Jadi kan saya pesen juga di Prodi MKB atas nama saya. Nanti kalau udah datang mungkin bisa pakai. Tapi kalau nggak ada mungkin kalian bisa persiapan beli. Jadi ini nggak satu orang satu ya, ini berkelompok saja praktikumnya kalau mau praktikum. Misalnya kalian beli IC-TTL 7404 untuk gerbang N, belinya satu aja untuk satu kelompok gitu. Nah, kelompoknya sebetulnya efektifnya 2 orang, jadi yang satu ngerakit, yang satu memperhatikan. Jadi nanti kalau ada troubleshooting atau ada masalah, troubleshootingnya bisa, oh tadi kayaknya salah di sini, saling ngecek. Nanti gantian untuk gambar yang kedua, misalnya seperti itu. Nah, ini kayaknya IC-TTL-nya itu harus beli. Begitu. Nah, gitu Samuel. Jadi bukan saya nggak ngeser tuh karena saya belum nulis ya, tapi karena saya tuh masih memastikan ini yang tersedia di kampus apa saja gitu. Tapi kalau kalian kebetulan uang jajannya berlebih, kalian mau beli sendiri untuk iseng praktikum di rumah, soalnya ini nanti pasti kepake kok kalau kalian ada mata kuliah lain yang menggunakan komponen-komponen, kayaknya bakalan kepake juga. Boleh beli sendiri gitu, tapi sifatnya tidak saya wajibkan untuk membeli gitu, bisa berkelompok. Begitu mungkin gambarannya. Ada yang mau ditanya nggak? Sudah bisa menggunakan multimeter? Kalian sudah praktikum tentang komponen belum di mata kuliah apa? Eldas. Praktikum nggak? Online, Bu. Praktikum Azam. Online, Bu. Oh, praktikumnya online menggunakan simulasi ya? Iya. Tapi diajarin ya tata cara menggunakan cara membaca resistor pasti, menggunakan multimeter, terus membuat rangkaian gitu, belajar nggak? Maksudnya menyambung, misalnya ini ground, ini VCC, terus nanti ini nyambung ke kaki mana gitu, belajar nggak? Kami otodidak, Bu. Wes mantap, berarti udah jago nih, nanti kan saya nggak perlu dari awal lagi gitu, jadi saya tinggal memantau. Kalau buat belajar yang gitu kayaknya belum sepenuhnya, Bu, cuma dari simulasi aja. Mirip. Nyambung-nyambungnya. Sama mirip sebetulnya. Cuman bedanya kalau komponen, kalian harus bedakan komponen itu ada yang plus, ada yang min. Kalau resistor kan nggak berlaku plus minnya. Kalian mau dipasang kebalik pun nggak masalah. Kalau kayak kapasitor, induktor, terus kemudian transistor, itu ada plus min dan data. Nah, kalian harus bisa baca data sheet gitu. Kira-kira kalian sudah pernah belajar bagaimana cara membaca data sheet? Belum ya? Nanti kita belajar bareng saja ya. Ini sebetulnya praktikumnya tuh gampang banget kok, nggak yang
sesuatu yang menyusahkan gitu. Terus komponennya juga kecil-kecil, jadi aman lah. Gitu gambarannya. Nah, ini modulnya sudah saya susun, tapi nggak saya berikan langsung sekarang, nanti aja setelah UTS, nanti saya share. Jadi sebetulnya kita ada 2 modul jadinya ya, modul yang simulasi dan modul praktikum offline kalau misalnya pengen praktikum. Skema modulnya tuh beda. Tapi nanti untuk lembar kerja 2 saya satukan deh, simulasi dulu, bawahnya baru yang offline gitu. Mungkin gitu biar nggak banyak mengumpulkan modul. Gitu ya. Gimana? Kalau untuk rencana berarti yang luring itu 2 minggu ke depan ya Bu ya? Setelah UTS, iya. Iya, 2 minggu ke depan. Nah, ini saya bingung. Kalau misalnya jadi praktikum luring, kan saya nggak mungkin menyempatkan di waktu kalian ada perkuliahan lain. Jadi paling nyambung dengan misalnya hari Kamis tuh kalian kuliah albol, ya paling memanfaatkan hari Kamis itu gitu. Soalnya takutnya kalau saya minta hari lain nanti nabrak sama mata kuliah lain. Ya Ibu nggak apa-apa, soal jadwal mah kita mengikuti jadwal yang udah ada aja. Ya, betul. Gitu. Coba nanti dipikirkan kembali, yakin nggak mau praktikum luring. Tapi tolong dijaga prokesnya gitu. Soalnya takutnya nanti ada yang sakit apa gitu. Kalau ada yang sakit, jangan memaksakan untuk kuliah gitu. Maksudnya jangan memaksakan untuk hadir. Nanti bisa menyusul begitu. Termasuk saya juga, kalau saya sakit paling saya izin. Begitu. Nanti coba dikaji lagi apa perlu praktikum offline gitu ya. Kalau kelas 1 sih kelas A itu udah fix mau praktikum luring gitu. Terus mereka nanyain terus komponennya mana Bu gitu, ya udah saya share ini gitu. Tapi saya pastiin dulu ya yang tersedia apa gitu, supaya nggak semua harus dibeli. Begitu paling. Nah, kalau praktikum luring karena berkelompok, nanti coba untuk modulnya bebas mau masing-masing atau berdua gitu. Tapi saya pengennya masing-masing sih, jadi kalian punya satu buku yang bisa kalian pelajari lagi kalau kalian membutuhkan materinya. Begitu. Tapi mengerjakannya bareng nggak apa-apa. Itu rekan-rekan mahasiswa. Ada yang mau ditanya lagi? Gimana Samuel? Maaf, putus-putus. Cukup. Cukup. Oke. Oke, cukup ya. Kalau cukup mungkin bisa saya akhiri. Nanti koordinasi lebih lanjut lagi dengan PJ-nya ya, saya ya paling. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kurang dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terus tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bu.